welcome back to YouTube channel Cengoding. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru nih. Jadi ketika gue pertama kali belajar Flutter, gue tuh sering stuck. Dan ya bukan karena Flutternya susah sih, tapi karena gue tuh sering bikin kesalahan kecil yang ternyata punya dampak besar. Nah hari ini gue mau bahas 7 kesalahan umum yang sering dilakuin para Flutter developer. Dan yang lebih penting tuh gimana cara menghindarinya. Oke yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama itu ada overusing set state. Nah pertama kita terlalu sering nih pakai set state ya. Awalnya emang gampang banget nih, tinggal kita panggil set state buat update UI. Nah ini contohnya ya. Tapi kalau kita terlalu banyak memakai set state, ini tuh akan overuse dan bisa bikin rebuild berlebihan dan bikin si performa aplikasi kita tuh jadi jelek. Nah ini contohnya. Ketika gue pakai set state, mungkin untuk satu aja set state itu nggak akan mempengaruhi performance. Tapi kalau kita udah banyak menggunakan si set state ini, performa dari aplikasi kita tuh bakal lebih jelek lah. Nah untuk itu gimana cara menghindarinya? Nah solusinya gimana? Tinggal mulai aja pakai state management dari awal guys ya. Kalian bisa untuk pemula pakai yang ringan kayak provider atau river pod ya, itu tuh udah cukup banget. Nah ini contohnya gue cobain kasih contoh untuk pakai river pod. Nah untuk pakai river pod, kalau kalian mau melakukan perubahan atau rebuild UI itu udah nggak ngaruh ke performance, ini lebih cepat juga guys ya. Oke nextnya itu ada kita yang kedua tuh ada bikin widget tree yang berat dan berantakan. Jadi misal nih kita tuh terlalu banyak memakai UI yang sama ya, atau kita ngoding hal-hal yang sama. Nah kalian bisa menggunakan teknik ini nih. Misalkan gue nih udah bikin teks banyak banget, nah kalian bisa pecahin UI-nya tuh jadi sebuah widget, sehingga nanti kita tinggal reusable aja si widget ini ya. Contohnya kayak gini. Oke, yang ketiga nih, kita lupa mikirin si responsive ya. Jadi banyak yang desain aplikasinya hanya buat satu ukuran layar. Biasanya emulator mereka sendiri, bener nggak? Nah ini contohnya. Ini gua set si width dari kontainer ini tuh 350. Nah tapi ketika nanti UI di HP-nya lebih kecil atau HP-nya lebih besar, itu tuh dia nggak akan sesuai dengan UI yang kita mau dari semula. Makanya gue saranin untuk selalu memakai layout yang fleksibel. Bisa pakai expanded, flexible, layout builder, atau media query, dan mungkin yang lainnya kalau ada. Nah contohnya kayak gini. Jadi ini di UI atau device yang ukuran berapapun dia akan menyesuaikan dengan si width device-nya gitu. Yang keempat itu ada hard coding, ukuran, warna, bahkan string. Nah ini tuh bikin aplikasi susah di maintain dan ngerepotin kalau mau scaling. Oke, jadi kalau misalkan kalian punya suatu komponen yang sama dan warnanya yang sama atau isinya sama, kalian bisa masukin si value-nya ke dalam sebuah variabel. Jadi variabel ini misalkan kalian simpan di sebuah file khusus. Misalkan nih gue buat file color helper. Jadi di sini tuh gue akan menyimpan variabel yang menyimpan color gitu. Jadi kalau misalkan mau dirubah si colornya, tinggal gue ubah di color helper ini. Jadi nanti gue tinggal panggil aja si color helpernya di komponen yang gue mau implement gitu. Terus yang kelima itu ada manajemen dependensi yang buruk ya. Kalau kalian misalkan nambah package terus asal-asalan, bisa bikin aplikasi berat dan gak aman. Nah solusinya kalian selalu cek skor di pubdev-nya, review maintain-nya, dan rutin hapus package yang gak kepakai. Jadi kalau misalkan kalian asal-asal install package terus kalian abaikan, nanti si package-nya itu akan memberatkan ke aplikasi kalian juga. Nah begitu. Terus yang keenam itu adalah salah pakai hot reload dan hot restart. Jadi banyak yang bingung nih kapan harus reload dan restart, akhirnya malah frustasi ya. Jadi kalau misalkan pakai hot reload itu untuk update kecil di UI, misalkan kayak gue ubah warna tadi, kalian bisa pakai hot reload. Kalau misalkan pakai hot restart itu kalau misalkan ada perubahan besar seperti inisialisasi state atau perubahan model dan lain-lain. Terus yang terakhir atau yang ketujuh itu ada coding asinkronus yang kacau. Jadi kalian salah pakai async atau await, gak ke handle, terus error, terus atau ngeblok main thread-nya.
Nah, kalau untuk solusinya kalian bisa gunakan si Future Builder ini ya untuk handle error properly dan biar asing ya. Nah, ini contohnya guys. Oke, nah itu tadi 7 kesalahan yang sering dilakukan ya sama Flutter developers, termasuk gua waktu dulu. Ingat, semua orang tuh pasti pernah salah ya, tapi sadar dan belajar dari kesalahan itu yang bikin kita jadi developer yang lebih baik. Share juga pengalaman kalian ya di komentar. See you in the next one. Bye bye, thank you.